Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Indi Samudra, kelas N1E nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan GNIE untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama yaitu ada pengertian. Generative Artificial Intelligence (GNIE) adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, kode program, audio, dan simulasi berdasarkan perintah atau data yang diberikan pengguna. Dalam konteks pembelajaran mahasiswa, GNIE berperan sebagai alat bantu belajar yang mendukung pemahaman materi, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta pembelajaran mandiri. GNIE tidak menggantikan peran dosen, tetapi memperkuat proses pembelajaran yang sudah ada. Berikutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. GNIE mampu menjelaskan materi yang kompleks dengan bahasa yang lebih sederhana dan sistematis. Mahasiswa dapat meminta penjelasan ulang dari berbagai sudut pandang serta contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga konsep lebih mudah dipahami dan diingat. Berikutnya, yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel. Dengan GNIE, mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa bergantung pada jadwal perkuliahan. Hal ini sangat membantu mahasiswa untuk mengulang materi, mempersiapkan ujian, atau mengeksplorasi topik baru secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Berikutnya, yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. GNIE dapat digunakan untuk menyajikan studi kasus, perbandingan teori, serta pertanyaan reflektif yang mendorong mahasiswa menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara logis. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis terhadap materi. Berikutnya, yang keempat, membantu proses penulisan akademik secara etis. GNIE membantu mahasiswa dalam menyusun kerangka tulisan, merapikan struktur paragraf, memperbaiki tata bahasa, serta memberikan saran pengembangan ide. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah tanpa melakukan plagiarisme, karena tetap mengolah dan mengkritisi hasil yang diberikan IE. Yang berikutnya, kelima, meningkatkan efisiensi belajar dan manajemen waktu. GNIE dapat mempercepat proses pencarian informasi, pembuatan ringkasan materi, dan latihan soal. Hal ini membuat mahasiswa lebih efisien dalam mengelola waktu belajar, sehingga dapat fokus pada pemahaman dan pendalaman materi. Yang berikutnya, keenam, meningkatkan efisiensi belajar dan manajemen waktu. GNIE dapat mempercepat proses pencarian informasi, pembuatan ringkasan materi, dan latihan soal. Hal ini membuat mahasiswa lebih efisien dalam mengelola waktu belajar, sehingga dapat fokus pada pemahaman dan pendalaman materi. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. GNIE dapat digunakan untuk menghasilkan ide proyek, konsep presentasi, visualisasi, dan media pembelajaran kreatif. Hal ini mendorong mahasiswa untuk lebih inovatif dan menyampaikan gagasan dan menyelesaikan tugas akademik. Berikutnya, yang kedelapan, mendukung pembelajaran inklusif dan personal. GNIE mampu menyesuaikan gaya penjelasan berdasarkan kebutuhan pengguna, termasuk mahasiswa dengan kesulitan belajar atau latar belakang akademik yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan personal. Yang berikutnya ada fitur GNIE yang mendukung pembelajaran. Kita masuk yang pertama, yaitu ada pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP. Fitur ini memungkinkan GNIE untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia dengan kemampuan NLP. GNIE dapat merespon pertanyaan, memberikan penjelasan, dan menyarankan jawaban secara otomatis berdasarkan konteks yang diberikan. Yang kemudian ada manfaat untuk pembelajaran, yaitu yang pertama ada menyediakan penjelasan sederhana untuk materi yang kompleks. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menerima jawaban yang sesuai. Yang ketiga, yaitu memperbaiki tata bahasa dan mengoreksi kesalahan dalam penulisan akademik. Berikutnya yang kedua, ada pembuatan konten otomatis.
generation. GNI mampu menghasilkan konten baru berdasarkan input yang diberikan, seperti artikel, esai, rangkuman, soal latihan, atau materi pembelajaran lainnya. Ini dapat mencakup berbagai format, termasuk teks, gambar, atau diagram. Yaitu berikutnya ada manfaat untuk pembelajaran. Yang pertama, membantu membuat ringkasan materi pembelajaran secara otomatis. Yang kedua, menghasilkan soal latihan atau kuis untuk persiapan ujian. Dan yang ketiga, membantu membuat deskripsi atau penjelasan visual untuk konsep-konsep sulit seperti grafik atau diagram alur. Yang berikutnya, yang ketiga ada interaksi tanya-jawab, UNA, dan diskusi. GNI memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan IA dalam bentuk sesi tanya-jawab. IA akan memberikan respon sesuai dengan input mahasiswa, memperjelas kebingungannya, dan memberikan informasi tambahan. Yang berikutnya ada manfaat untuk pembelajaran. Yang pertama ada mahasiswa bisa mendapatkan bantuan secara langsung tanpa menunggu waktu kuliah atau tutorial. Yang kedua ada mempermudah pemahaman dengan dialog interaktif, memungkinkan mahasiswa untuk bertanya lebih dalam. Dan yang ketiga ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui sesi diskusi mengenai topik tertentu. Yang berikutnya, yang keempat, ada penyesuaian pembelajaran, personalized learning. GNI dapat menyesuaikan penjelasan atau tugas pembelajaran berdasarkan tingkat pemahaman dan preferensi belajar mahasiswa. Misalnya, jika mahasiswa kesulitan pada topik tertentu, GNI bisa memberikan lebih banyak contoh atau penjelasan lebih mendalam. Kemudian ada manfaat untuk pembelajaran. Mahasiswa yang belajar dengan kecepatan yang berbeda dapat mengakses materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Yang kedua, GNI dapat memberikan rekomendasi pembelajaran khusus untuk mengatasi kelemahan atau kesulitan yang dialami mahasiswa. Dan yang ketiga, membantu mahasiswa dengan gaya belajar yang berbeda seperti visual atau berbasis teks. Dan yang kelima ada pembuatan simulasi dan studi kasus, simulation and case studies. GNI dapat menciptakan skenario atau simulasi yang meniru situasi nyata atau masalah dunia nyata. Dalam studi kasus, mahasiswa diberikan masalah untuk dianalisis dan diselesaikan, yang dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang berikutnya ada manfaat untuk pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat melatih keterampilan analitik dan pengambilan keputusan dalam situasi praktis. Yang kedua, mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam konteks dunia nyata seperti kasus bisnis, teknik, atau kedokteran. Dan yang ketiga, membantu mahasiswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan pengalaman langsung, experiential learning. Berikut ada kesimpulan, yaitu generatif AI merupakan alat pendukung yang efektif dalam pembelajaran mahasiswa karena dapat meningkatkan pemahaman materi, efisiensi belajar, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan literasi digital. GNI membantu mahasiswa belajar secara mandiri dan personal, serta mendukung dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih adaptif. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak, etis, dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan ketergantungan atau pelanggaran integritas akademik. Dengan pengelolaan yang tepat, generatif AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.